Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku mau curhat ya. Kan kalian tahu ya, aku tuh lagi sakit. Dari sejak aku baksos yang periksa darah itu tanggal berapa itu? Berapa deh? Tanggal berapa mam itu? 25 Maret ya. Nah, terus akhirnya sakit beneran kan. Batuk-batuk. Aku tuh kalau batuk tuh justru bahaya banget buat aku karena aku tuh ada asma. Kalau nggak bisa ngeluarin dahak, itu aku bisa menggap-menggap guys. Dan apa ya, laring aku tuh udah bengkak, panas, dingin, pokoknya aku sampai menggigil. Siang-siang itu aku selimutan, itu udah batal 2 hari. Terus aku ngerasa enakan, aku lanjut lagi gitu ya. Nah, abis itu sakit lagi, tapi aku tahanin, aku tetap puasa. Nah ya udah, akhirnya beneran sakit banget. Jadi lebaran-lebaran itu sakit guys. Aku beneran uhu sampai suaraku tuh hilang. Makanya aku nggak muncul-muncul kan di TikTok kan, karena suaraku tuh nggak ada. Suaraku tuh bener-bener serak. Nah, ceritanya kemarin, hari apa tuh, kemarin hari Kamis, aku bilang sama temen aku punya sahabat baik namanya Mike. Aku tuh udah nggak nafsu makan. Aku bilang aku udah berhari-hari nggak mau makan. Untungnya ada sahabat aku yang kirim kue gitu, jadi aku makan kue lebaran aja. Tapi kan nggak bisa makan nasi, pokoknya nggak ada selera makan sama sekali. Ya udah, supaya enak makan, mau makan apa kata Mika gitu. Ya udah, aku bilang aku pengen sambel. Aku bilang pengen sambel yang enak, aku bilang gitu. Kita ke ini aja ya, Mika udah pernah nyobain mergosari belum? Ya udah, yang di Pelajar Pejuang aja. Oke, ini guys yang aku mau ceritain. Ada kejadian yang bener-bener bagi aku sih kurang ajar banget ini ya gitu ya. Coba sabar aja ya, kalian dengerin aku cerita ya. Jadi pas kami sampai sana itu cari tempat duduk. Nah, karena suasana agak rame. Tapi ada beberapa meja tuh udah kosong. Ya udah, kami duduk di meja kosong. Tapi meja itu tuh penuh sama bekas makanan pelanggan sebelumnya gitu ya. Jadi tamu di restoran itu semua. Dan itu mejanya itu ada berapa meja itu nggak ada yang beresin. Jadi kami tuh nunggu lama, ada kali 15 menit kami nungguin pelayan itu nggak ada yang datang buat ngambilin piring-piring bekas-bekas makanan orang gitu. Nah akhirnya Mike itu inisiatif beresin. Kita pakai tisu, kita pakai air teh yang ada di meja itu, kita ngelapin sendiri. Akhirnya datang satu mas-mas lah gitu. Akhirnya dia ambilin semua piring-piring itu. Nah, kita pikir kita bakal diladenin gitu ya. Kita tuh udah bikin pesanan gitu ke kasir. Nah, abis itu lama lagi nungguin. Itu bekas dia ngambil piring bekas makanan orang itu tuh kan masih banyak kotorannya. Itu tuh nggak ada loh yang inisiatif buat ngelapin atau gimana, enggak. Akhirnya kami lagi-lagi pakai tisu ngelapin lagi pakai air teh. Abis itu Mike pengen pesenin buat mamanya, udah pesen dia teh ke kasir. Kita udah pesen juga yang buat kita makan di tempat. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Kita nungguin hampir 1 jam, pesanan kita nggak datang-datang. Yang akhirnya datang itu adalah cuma pesanan ayam kita, ayam sama tempe mendoan. E, Pesanan kita banyak yang nggak ada, mereka udah kehabisan katanya. Ya udah, yang ada aja. Nah, kan pengen ke situ tuh karena katanya sih sambalnya enak gitu ya. Ya udah, gimana coba kalian mau makan? Piring nggak ada, nasi nggak ada, yang dianterin baru ayam doang sama tempe mendoan. Minum nggak ada apa-apa. Pokoknya kami tuh bersihin meja sendiri gitu, nunggu hampir 1 jam. Lama-lama kesabaran aku nggak habis. Lama-lama kesabaran aku habis, soalnya terdengar begini. Aku bingung kan, ini ayam 2 dianterin, tempe mendoan dianterin, tapi kita nggak dikasih piring, nggak dikasih nasi gitu. Mau makan gimana coba guys? Nunggu lagi kan. Tahu-tahu ada mas-masnya tuh ngomong gini ke customer yang lain. Itu sambalnya udah nggak ada bu, gimana ya? Oh ya, kok baru ngasih tahu sekarang gitu? Itu pada nunggu tuh udah lama-lama semua loh. Jadi ini manajemennya mereka jelek banget. Habis itu aku bilang,
kita mau makan aja nggak bisa karena nggak ada piring, nggak ada nasinya gitu. Ya udah, akhirnya guys kita tuh putusin. Aku udah kesel banget ya karena ngelihat, oh ya, for your information ya, kita tuh udah ngabarin ke petugasnya, ke sini nak. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kita tuh udah manggil petugasnya, mas. Dan lucunya tuh ya, kita tuh udah manggil, mas ini kotor, mas ini tolong diangkatin, mas ini tolong dibersihin, tapi dicuekin. Terakhir kita bilang, mas ini gimana, piring sama nasinya belum dateng, dicuekin. Jadi kita nunggu lagi, pokoknya kurang lebih hampir sejam lah di dalam situ. Kalian bayangin, kok ada restoran yang ngebiarin customer itu nunggu sampai 1 jam dengan servis yang sangat lambat dan sangat buruk gitu. Terakhir mereka bilang di pelanggan yang lain, oh sambalnya udah habis. Dia bilang, lah terus kita tanya, yang kita gimana, yang pesanan kita ada sambalnya apa enggak? Mereka bilang udah habis bu. Terus aku marah, aku beneran sudah di puncaknya itu guys, udah di puncak banget aku tuh. Udah aku ngomong gini sama Mike, ya udah kalau nggak ada sambal, aku bilang aku nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Aku bilang aku tuh nyari sambal kesini, aku bilang aku nggak jadi makan di sini. Mike udah kaget lihat aku kan, karena aku dari tadi sabar aja, kalem aja gitu. Ini kurang ajar nih dalam hati aku ya. Ya udah, akhirnya guys, tuh kan nakal kan adik mak. Sudah di sini kamu, sini diam sini. Nah akhirnya aku bilang kalau nggak ada sambal aku mendingan nggak jadi makan di sini, mending kita cari tempat lain aja. Soalnya aku tuh kan lagi sakit, aku pengen makan yang bener-bener Mama Yu gitu loh, istilahnya yang orang udah lama sakit terus pengen makan enak gitu kan. Oke, Mika nggak bisa nahan lagi karena memang nggak ada yang bisa dimakan lagi, orang nasi aja nggak ada gitu ya, piring nggak di. Oh ya, aku mau ceritain, di depan kita tuh ada rombongan keluarga yang dia itu kata Mika, ngupingnya Mika, mereka tuh lagi perjalanan menuju ke Ciamis dan mampir ke restoran itu untuk sekadar makan siang untuk melanjutin lagi perjalanan. Nah, si keluarga ini kebalikan dari meja kami. Kalau meja kami itu lauknya dulu ayam sama tempe mendoan doang, yang pesanan Miko, perkedel segala macam tuh nggak ada. Yang ibu ini dia dikasih nasi dulu sama sambal, lauknya nggak ada guys gitu. Jadi mereka juga nggak bisa makan. Nah akhirnya Mika bilang ke ibu itu, karena kasihan kan mereka dari luar kota gitu, udah aja bu ambil kertas nasi, kertas bungkus itu buat makan. Akhirnya ibu itu, oh iya ya, yang penting kita bisa makan. Dan pesanan mereka pun juga nggak lengkap. Jadi misalnya mereka pesen buat 4 orang, ayam tuh cuma 2 gitu. Ya udah, yang penting mereka bisa ganjal perut aja. Nah kalau kami kan memang orang di Bandung ya, aku bilang udah nggak enak lah kalau udah kayak gini. Aku bilang udah cari aja lah restoran lain, aku bilang kayak gitu. Ya udah, kata Mika, ya udah kalau maunya gitu ya udah. Nah akhirnya ya guys, aku bilang ya udah, ini kita kan udah makanin si tempenya kan, karena kan kita udah lapar ya, udah lewat dari jam makan siang guys. Kita di situ, kita akhirnya tuh jam berapa kita nyampe situ, jam kalau nggak salah 1:30, 2:30 baru keluar gitu ya. Bayangin sudah telat banget kan gitu. Pokoknya kelamaan nunggu. Dah akhirnya diem dulu. Masya Allah ada kutu deh, iya Allah deh. Nah akhirnya ya guys, ini puncaknya. Ya udah, aku bilang aku bungkus yang mendoan aja, masih ada sisa 3. Ya udah bawa lah sama aku. Terus aku bilang ya udah kita bayar yang mendoan aja, aku bilang. Udah sampai di kasir itu ada ibu-ibu juga ribut. Dia makan di situ tuh
nggak pakai sambal gitu loh, tapi mereka tetap bayar gitu. Ih, kita juga ini nggak ada sambal katanya, tetap bayar sama, dia bilang kayak gitu. Kalian tahu ya yang namanya sambal itu, itulah enaknya kita makan gitu ya. Ya udah, aku bilang kami nggak jadi ya Pak makan di sini karena kita udah nunggu 1 jam dan tidak ada nasi, tidak ada apa-apa, jadi kita mau pindah. Oh ya udah, dia bilang. Nah ini saya beli bayar mendoannya, saya bilang kayak gitu. Saya bayar mendoannya, aku bilang gitu. Tapi saya mau minta ganti waktu saya 1 jam. Saya bilang, Anda bisa ganti waktu saya nggak nungguin 1 jam? Kurang lebih aku ngomong kayak gitulah. Karena kan waktu aku tersia-sia guys nunggu di restoran itu 1 jam di saat aku lagi lapar sama temenku mau makan di situ, servisnya sangat buruk. Terus si kasirnya ngomong gini, oh ya udah kalau kayak gitu mendoannya nggak usah bayar. Mendoan itu harganya cuma 12.000, isinya cuma 4 keping guys kalau kalian mau tahu ya, kecil-kecil lagi. Terus aku bilang oh ya udah, berarti kan dia ada niat baik ya menurut aku gitu untuk nyelesain konflik kita ini. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Tiba-tiba si kasir tuh ngomong gini, kan aku dibilangin sama dia ya udah nggak usah bayar mendoannya. Oh ya udah, saya bilang kayak gitu. Aku nggak bayar, aku udah siapin duit 50.000 guys buat bayar. Tiba-tiba ada omongan dia yang sangat nyelekit yang menurut aku sangat tidak sopan. Dia ngomong gini, emang kamu maunya gratis kan? Dia bilang kayak gitu. Oh itu langsung jebol ya pertahanan keimanan Kak Tamike. Lo puasa sebulan kagak, gue bilang, gue keluar tanduknya. Langsung aku ngatain dia gini, kamu bilang apa? Kurang ajar kamu ya, gue bilang kayak gitu. Oh, dia nggak tahu ya harga 1 jam itu kalau kita kerja seorang profesional bisa berapa. Bukan 12.000 tarif gue gitu ya, jangan sembarangan. Dia pikir tempe mendoan 12.000 bisa ngegantiin kehilangan waktu kami sia-sia 1 jam menahan lapar di restoran bukan restoran itu mah ya, levelnya tuh level warung nasi guys. Jelek tempatnya yang di Pelajar Perjuang itu tuh, jorok kalau kalian mau tahu ya, sempit, terus pelayanannya kayak gitu. Aku marah banget waktu dia ngomong, emang kamu maunya gratis kan? Dia bilang gitu. Lah kan bukan aku yang minta gratis, dia yang ngasih aku gratis. Ketika aku setuju untuk menerimanya, ya kan, dia ngatain aku kayak gitu. Jadi kalian bayangin perasaan aku. Kamu kalau mau bayar aku 1 jam ya, bisa berapa ratus kali dari tempe mendoan kamu. Jangan sombong kamu mentang-mentang laku. Abis lebaran gua doain bangkrut, lo bangkrut ya Mergosari gitu loh. Jangan semena-mena, kita tuh udah sabar. Kita loh yang ngelapin meja ya kan, kita loh yang warawiri cariin pesanan kita. Pegawai kamu mana? Gak ada. Nah coba bayangin, sambel aja nggak ada. Kalau kamu nggak ada sambel, kamu nggak lengkap, kamu omong dong ke tamu-tamu kamu yang datang, oh maaf Pak, kami udah nggak ada ini lagi, nggak ada ini lagi. Itu kan nggak ada. Nah akhirnya Miko tuh udah stres liat aku marah. Karena kalau ngikutin hati guys, itu mending tempe mendoan ku lempar aja ke muka kasirnya. Ku lempar ya, aku nih betino Palembang ya, ganas ya. Aku bilang, cuma ya sudahlah, aku nggak enak sama temenku. Itu kalau ngikutin hati sih pengennya tak tabokin tuh mendoannya ke muka dia gitu. Kan kurang ajar, dia yang ngasih gue gratis, ketika gue setuju gue dikatain sama dia. Lo pikir gue miskin gitu sampai 12.000 aja lo ngerasa berharga banget gitu untuk ngeganti waktu kami 1 jam nungguin kalian dengan servis yang sangat buruk seperti itu? Hah? Masih banyak restoran enak-enak di Bandung ya, bukan kalian tuh apa kelasnya, tempat aja jelek kayak gitu, jorok lagi gitu loh. Ya udah, akhirnya kami cari tempat lain. Akhirnya kami mutusin makan di Jalan Riau. Makanlah kami di situ. Sambil kami ngebahas itu, masih di mobil tuh masih ngebahas itu dengan rasa kesel gitu ya. Jadi buat rumah makan Mergosari Pelajar Pejuang ya, saya doain kalian bangkrut. Kalian tuh jorok ya, jorok, makanan kalian mahal, setara dengan restoran yang ada di Jalan Riau, tapi servisnya lebih bagus yang di Jalan Riau. Kalian jelek servisnya, kalian kelakuannya buruk, tidak sopan kasirnya, kurang ajar sopir kalian ya.
Gitu guys pengalaman kami, aku sama Mike. Itu benar-benar sakit hati banget kami.